Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang sahabat yang tak begitu terkenal. Namun ia dirindukan bidadari-bidadari surga. Ia bernama Julaibib, Syekh Mahmud Al-Misri. Dalam kitab Mausu'ah min Akhlaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menurut riwayat Abu Barzah Al-Aslami, Julaibib adalah pria dari kalangan Ansyar dan seorang dari sahabat Nabi. Julaibib termasuk sahabat Nabi yang mulia. Diceritakan dalam buku Kisah-Kisah Inspiratif Sahabat Nabi karya Muhammad Nasrullah. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Julaibib kenapa ia tidak menikah. Julaibib mengatakan dirinya tidak yakin akan ada wanita yang mau menikah dengannya. Sebab ia tahu bahwa dirinya bukanlah pria bernasab, tidak rupawan, dan tidak memiliki harta. Dikatakan Julaibib merupakan nama yang tidak biasa di kalangan bangsa Arab. Namanya juga tidak lengkap dan tidak bernasab. Julaibib terlahir tanpa tahu siapa kedua orang tuanya. Semua orang pun tak tahu atau tak mau tahu tentang dia, tentang nasabnya, atau dari suku apa ia berasal. Tampilan fisiknya membuat tak ada yang mau berdekat-dekatan dengannya. Wajahnya jelek, posturnya pendek dan bungkuk, kulitnya hitam, miskin, pakaiannya lusuh, dan kakinya pecah-pecah karena tak beralas. Julaibib adalah orang yang tidak diharapkan. Namun, bila Allah SWT berkehendak menurunkan kasih sayangnya, tak ada yang kuasa menghalanginya. Allah SWT memuliakan Julaibib dengan hidayah, yang semula hina di antara penduduk bumi menjadi mulia di antara penduduk langit. Julaibib selalu berada di syaf terdepan dalam salat dan jihad. Meski kebanyakan orang tetap menganggapnya tiada, tapi tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menunjukkan perhatian dan cinta kepada umatnya. Julaibib yang tinggal di selasar Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib, tidakkah engkau menikah? Lembut suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memekarkan bunga jiwa Julaibib. Siapakah orangnya, ya Nabi, yang mau menikahkan anaknya dengan diriku ini? Julaibib menjawab dengan senyuman, tidak ada kesan ia menyesali dan menyalahkan takdir. Rasulullah juga tersenyum, dan ia kembali menanyakan hal yang sama kepada Julaibib hingga 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Julaibib ke rumah salah satu pemimpin Ansyar. Betapa bahagianya tuan rumah menerima kunjungan kehormatan dari sang Nabi Allah SWT. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pemilik rumah. Masya Allah, alangkah indah dan berkahnya. Duhai betapa kehadiranmu akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Si wali mengira bahwa Rasulullah akan meminang anak gadisnya. Bukan untukku, aku pinang putrimu untuk Julaibib, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah sang gadis tentu sangat terkejut mendengarnya. Sedang istrinya berseru dengan Julaibib, bagaimana mungkin Julaibib yang jelek dan hitam, tak bernasab, tak berkabilah, tak berpangkat, dan tak berharta? Demi Allah, tidak akan pernah anak kita menikah dengannya. Sementara itu, anak gadisnya yang mendengar percakapan mereka dari balik tirai angkat bicara, cintanya kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan segalanya. Ia menerima pinangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan setuju untuk menikah dengan Julaibib. Cintanya kepada Allah SWT ditunjukkan dengan taat dan patuh kepada Rasulnya. Namun, kebersamaan pasangan ini tidak berlangsung lama. Julaibib harus gugur saat berperang dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kehilangan. Apakah kalian kehilangan seseorang? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usai pertempuran. Tidak, ya Rasulullah, serempak para sahabat menjawab. Apakah kalian kehilangan seseorang? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi. Wajahnya mulai memerah. Tidak, ya Rasulullah, sebagian sahabat menjawab dengan ragu dan was-was. Beberapa melihat sekeliling dan memastikan tidak kehilangan seseorang. Terdengar helaan nafas yang berat. Aku kehilangan Julaibib, carilah Julaibib, kata beliau. Para sahabat tersadar dengan sosok yang dicari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka menemukan Julaibib. Ia gugur penuh luka, di sekitarnya terdapat 7 musuh yang telah ia bunuh.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib dan mensalatinya. Julaibib telah lama dirindukan oleh para bidadari surga. Meski di dunia ia memiliki istri yang salihah, Julaibib lebih diperhatikan oleh penduduk langit daripada penduduk bumi.